Baker, selamat datang di live Instagram Smart Plus Pro. Hari ini kita akan mengadakan live baking. Jadi stay tune terus ya, dan jangan lupa siapkan pertanyaan menarik karena di akhir sesi kita akan bagi hadiah spesial dari Filma untuk 5 orang pemenang. Nah, hari ini saya kedatangan chef yang sudah handal banget nih di bidangnya, yaitu Chef Koko Hidayat. Ya, halo Maria. Chef, ya. Bagaimana kabarnya? Baik, gimana kabar Maria hari ini? Kabar saya baik, Chef. Ya. Hari ini kita mau buat apa nih, Chef? Jadi hari ini Maria dan Smart Baker, jadi di sini kita akan membuat palm sugar fruit cake. Ya, jadi cake ini cocok untuk hantaran di hari Natal. Oke. Kalau boleh tahu nih, Chef, bahan yang spesial dari cake ini tuh apa? Jadi yang spesial di sini adalah kita menggunakan Filma Prestige Margarin. Oke, pakai Filma Prestige Margarin ya, Chef? Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, Chef, dijelasin dong sebenarnya Filma Prestige Margarin ini kelebihannya apa dibanding produk lain? Ya, di sini Filma Prestige Margarin kelebihannya adalah margarin yang ada kandungan butter oil untuk menghasilkan aroma butter yang unik. Jadi kalau sekarang kita membuat palm sugar fruit cake, nanti hasil palm sugar fruit cake-nya itu beraroma butter, rasanya pasti gurih, dan yang paling penting adalah harga si palm sugar fruit cake ini harganya jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan butter. Ya. Oke, berarti dengan menggunakan Filma Prestige Margarin ini kita bisa mengecilkan cost nih, tapi cake yang dihasilkan itu premium gitu ya, Chef? Betul, ya? betul, Maria. Oke, nah kalau gitu Smart Bakers, kalau misalkan pengen tahu nih resepnya bisa dilihat di mana sih? Bisa lihat aja di Instagram kita di @smartplusprof. Nah kalau misalkan Smart Bakers juga udah mulai nanya nih, Filma itu bisa beli di mana sih? Itu bisa beli atau hubungi tim sales kami dengan cara klik link bio di Instagram kami, atau bisa juga di toko bahan kue terdekat, salah satunya itu toko bahan kue Dunia Rasa. Dan yang saat ini juga lagi live bareng ya sama kita di @duniarasa.id. Dan ada juga live bareng sama Chef Koko nih ya, Chef? Ya, di betul. akunnya Chef Koko. Namanya apa, Chef? Jadi akun saya itu Hidayat Chef Koko. Ya. Hidayat Chef Koko. Oke, kalau gitu kita mulai aja proses pembuatannya ya, Chef? Iya, boleh Maria. Silakan, Smart Chef. Baker, di sini bahan-bahannya kita lihat di sini. Untuk palm sugar fruit cake kita gunakan 300 gram Filma Prestige Margarin, setelah itu 200 gram gula palem atau palm sugar, dan 80 gram gula pasir. Nah, setelah itu kita siapkan 6 butir telur utuh. Nah, bahan-bahan keringnya adalah kita gunakan 280 gram terigu protein sedang. Setelah itu kurang lebih setengah sendok teh baking powder, 30 gram susu bubuk. Nah, di sini campuran buah-buah kering. Di sini 150 gram kismis. Setelah itu 150 gram mixed fruit. Ini ada sukade, setelah itu, dan 200 gram ceri merah dan hijau. Nah, di sini bisa juga kita tambahkan, misalnya kalau senang minuman rem, kita bisa tambahkan kurang lebih 50 cc supaya nanti hasil fruit cake-nya itu lebih moist. Ini opsional ya, jadi remnya itu opsional ya, Chef? Ya. Nah, untuk taburan atasnya kita bisa gunakan juga nanti almond slice ya. Buat penghias berarti ya, Chef? Betul ya. Kalau gitu kita langsung proses pembuatannya aja, Chef? Boleh. Ya, jadi Smart Baker, yang pertama kita lakukan adalah kita mengocok Filma Prestige Margarin, palm sugar atau gula merah, dan kita pakai gula pasir. Nah, ini kita kocoknya kurang lebih selama 5-7 menit ya. Ini Filma Prestige Margarinnya. Berarti 5 sampai dengan 7 menit ya? Iya. Jadi tergantung kecepatan mixernya. Di sini kan kita gunakan yang portable mixer. Kalau pakai hand mixer kemungkinan besar sekitar 8-10 menit ya. Oke. Ini gula palem, setelah itu gula pasir ya. Nah, mungkin di sini ada yang tanya kenapa kok dicampur gula palem dan gula pasir ya? Ya, di sini saya terangkan. Jadi di sini dicampur karena apa? Kalau kita menggunakan gula palem semua, itu kan tekstur gula palem berbeda dengan gula pasir. Jadi nanti volumenya itu akan beda kalau kita pakai gunakan full gula palem. Tapi kalau pakai campur gula pasir, nanti volumenya akan lebih mengembang dan moisture cake-nya itu akan dapatnya. Oke, berarti volumenya ya, Chef, yang mempengaruhi nanti? Iya, dan rasa pun manisnya tidak terlalu manis. Kalau kita bisa gunakan semua gula pasir akan jauh lebih manis dibandingkan dengan kita campur dengan gula palem. Oh, berarti buat penyimbang juga ya, Chef, secara nggak langsung ya, Chef? Betul, ya. Ini kita kocokan kita dulu. Nah, speed pelan dulu. Nah, baru kita kecepatan. Di sini, Smart Baker
bisa juga kalau mau cepet larut, kita bisa masukkan dulu 1 butir atau 2 butir supaya nanti gulanya lebih larut. Oh, oke. Ini kita rapikan dulu, sudah mulai kita rapikan dulu ya. Iya. Soalnya sering ke pinggir-pinggir ya, Chef? Ya, pinggir-pinggir betul. Kami menggunakan portable mixer. Kita kocok dahulu, bentar. Nah, nanti kita masukkan telurnya satu persatu. Nah, bisa juga diselang dengan campuran tepung terigu dan susu bubuk. Nah, di sini serta baking powder. Nah, ini kita campur. Nah, nanti di sini terigu dan susu bubuknya bisa diayak dahulu ya. Tujuannya supaya nanti takut ada kotoran atau kutu dalam terigunya ya. Iya. Terkadang tuh kalau misalkan itu tuh banyak itu ya, Chef? Ya, kutu atau kadang-kadang kalau kita campur dengan susu bubuk, takutnya susu bubuknya bergumpal. Oh, oke, Chef. Nah, Chef, udah ada pertanyaan nih, Chef. Ya. Dari Mawar Merah 24 menanyakan speednya itu harus berapa, Chef? Jadi speednya itu kalau kita sekarang ini kan menggunakan portable mixer. Kalau pakai mixer boleh pelan dulu. Tujuannya apa? Supaya nanti tercampur mata dulu sebentar, 1 menit, baru kita kecepatan tinggi boleh. Sampai dia agak putih, jadi berubah warnanya. Oh, berarti tunggu dia berubah warna ya, Ya, Chef kurang ya? lebih kalau pakai mixer 8-10 menit, tapi kalau pakai portable mixer kurang lebih biasanya 5-7 menit. Berarti lebih cepat ya, Chef ya? Lebih cepat ya, Oh, karena kalau pakai oke. mixer itu kan kita mesti putar ya. Jadi Iya, kalau pakai benar. mixer lebih stabil seperti dia. Nah, ini udah mulai agak putih, kita bisa masukkan telurnya 1 butir dulu atau 2 butir ya. Tujuannya supaya gula pasir dan gula palemnya itu dia tercampur merata. Oh, biar tercampur merata. Ya, dari sini terigu kita campur dengan susu bubuk, kita aduk dahulu, bisa diayak ya. Dan Tapi di ini sini udah diayak ya, Chef? tidak diayak betul. Nah di sini baking powder ini opsional. Ada yang saya nggak mau pakai, kalau nggak pakai nggak masalah. Ya. Oh, oke. Opsional berarti ya, Opsional, Chef ya? ya. Nah, Chef, ada yang nanya lagi nih, Chef, dari Ri_K. Ya. Dia menanyakan, kenapa harus pakai baking powder, nggak pakai SP, Chef? Berbeda. Jadi kalau baking powder ini untuk cake yang kita menggunakan buah-buahan sebanyak ini supaya sebagai bahan pengembang pembantu supaya nanti cake-nya kan lebih ada pori-pori. Tapi kalau kita gunakan kayak cake emulsifier, SP itu untuk yang sponge cake. Kalau ini kan tipenya butter type cake, cake yang lebih padat, makanya kita menggunakan banyak buah-buahan. Ya. Oke, berarti nggak bisa diganti ya, Chef ya? Kalau bisa ganti, kalau ini memang cake-nya pakai baking powder atau tanpa menggunakan baking powder. Oke. Nah, Chef, udah ada pertanyaan lagi nih, Chef, dari IIN_INT118 menanyakan nih, Chef, kalau misalkan ini kan kita masukin telur, Ya. nah terus masukin tepung juga, Ya. mixernya berapa lama sih, Chef? Nah, kurang lebih biasa telur, tepung, kurang lebih selang-seling biasanya 1-2 menit. Oh, Tapi kalau mau sampai 3 menit nggak masalah, yang penting selang-seling telur, tepung, yang ada baking powder dan bubuknya, tujuannya supaya apa? Supaya nanti adonannya tidak pecah. Oh. Cairan dengan bahan keringnya. Berarti biar dia nggak pecah ya, Chef ya? Betul, ini kita rapikan dulu. Kita ratakan dulu. Ini. Oke. Udah mulai berubah warna ya, Chef Iya, ya? betul. Di sini. Udah mulai agak larut ya. Sini kita kocok lagi. Ini bahan-bahannya adalah tepungnya. Nanti kita masukkan lagi telurnya sebagian. Jangan lupa nanti setelah gulanya tercampur merata, kita masukkan bahan-bahan kering. Berarti tunggu gulanya itu dicampur merata dulu nih, Smart Bakers, baru Betul. kita masukin si bahan-bahan keringnya, si tepungnya gitu ya, Chef? Ya, betul. Nah, di sini buah-buahannya, ini kan ada sukade atau kulit jeruk ya. Biasanya kalau sukade itu kan ada dari kulit jeruk atau dari mixed peel. Kita pakai, karena di sini kalau menggunakan kismis, ya ada tips juga ya Maria dan Smart Ya. Baker. Kismisnya harus direndam dengan air. Nah, airnya itu air dingin. Nah, kita rendam dulu 15 menit baru kita peras. Tujuannya apa? Supaya nanti kan di kismis itu kan kering. Supaya nanti lebih lembab. Nah, di sini juga kalau ceri merah, ceri hijau tidak perlu direndam, tapi hanya dipotong di kismisnya. Oh, Ya. berarti harus lembab ya, Chef ya? Ya, kalau kismis harus kita rendam dulu. Jadi, supaya Oke. nanti kismisnya itu lebih moist, sehingga nanti fruitcake-nya waktu dipotong tidak mawur. Nggak pecah gitu ya, Chef Apa ya? betul. Oke. Nah, biasanya di sini fruitcake nanti setelah matang bisa ada juga yang nanti dikasih polesan
apa namanya Vilma Prestige atau dengan gula cair, tujuannya apa supaya nanti lebih moist. Nah, di sini loyangnya kita gunakan adalah loyang yang kulban. Ini loyang biasa, poles dengan mentega putih, atau kita gunakan Vilma Baker Cream Fat, poles agak cukup tebal, kita taburi dengan terigu. Tapi misalnya Smart Baker mau pakai loyang sultan atau disebutnya loyang mahal ya, kulban. Nah itu pakai yang anti lengket. Nah itu boleh dipoles dengan mentega putih saja tipis. Oh, ya. Mentega putih ya chef ya. Memang semakin tebal, fruitiknya, manggangnya semakin lama. Sebenarnya apa sih chef gunanya dipoles dulu itu chef? Dipoles karena ini kan banyak mengandung buah-buahan. Iya. Halo Smart Bakers, mohon maaf sekali ya kita ada kehilangan internet tadi. Tapi kita akan ulang lagi untuk proses pembuatannya ya. Boleh chef diulangin lagi? Ya, jadi Smart Baker mohon maaf ya tadi masalah koneksi. Jadi kita lihat proses pembuatannya. Jadi sini bahan-bahannya saya sudah sebutkan tadi, ya bisa lihat di nanti di IG-nya Smart Food Pro. Dari sini kita pertama kocok dahulu adalah Vilma Prestige ya chef ya. Vilma Prestige margarin. Nah setelah itu dengan gula palem dan gula pasir ya. Di sini kita menggunakan dua macam karena apa? Karena kalau kita menggunakan semua gula palem nanti volume di cake-nya itu kurang bervolume. Jadi ini kita harus gunakan sekitar 20% itu pakai gula pasir. Jadi nanti supaya hasil volume cake-nya itu lebih ada pori-porinya. Lebih ada pori-porinya. Ya. Berarti kita tuh pakai dua itu karena buat penyeimbang juga ya chef ya. Betul. Nah di sini untuk mempercepat supaya gulanya larut, kita bisa masukkan dulu telurnya. Kan kita gunakan 6 butir telurnya kita masukkan dulu 1 atau 2 butir. Tujuannya supaya kita gulanya cepat larut. Nah di sini kita pakai portable mixer, ini kurang lebih dikocok 5-7 menit. Tapi kalau kita menggunakan hand mixer itu biasanya agak sedikit lama. Oke. Ya, kalau ini kan kita bisa dengan ada speed berapa, 2, 4 atau 6 gitu ya. Iya chef. Nah, tapi kalau pakai mixer kan itu ada 1-3. Nah, itu kan kita harus aduk sampai diputar. Nah, di sini kalau portable mixer kita harus dengan ukuran yang ada di sini. Berarti taunya itu sampai warnanya berubah tadi ya chef ya? Iya, warnanya sampai berubah coklat muda ya. Coklat muda. Oke. Nah, di sini bahan-bahan keringnya adalah terigu, susu bubuk kita campur yang satu dengan baking powder ya. Ya. Ya, baking powder di sini. Dan di sini baking powdernya kita pakai setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Kali 1 gram ini opsional, jadi boleh pakai boleh tidak. Ya. Oh, tadi juga udah sempat dijelasin nih kalau ternyata nggak bisa diganti sama SP ya chef ya? Nggak bisa, betul. Jadi kalau SP dan baking powder itu berbeda fungsi. Berbeda. Ya, jadi kalau cake emulsifier untuk membuat sponge cake, tapi kalau baking powder bisa untuk sponge cake, tapi bisa juga untuk heavy dough cake ya. Ya, cake yang lebih padat ya. Nah chef, tadi juga sempat di-mention ini bisa diganti juga ya chef ya? Untuk Nah, di sini- toppingnya ya? Ya, di sini kan fruit cake ini kan kita menggunakan kismis ya. Jadi kismisnya ini jangan lupa direndam dengan air dingin selama 10-15 menit, nanti dibuang airnya diperas. Tujuannya apa? Supaya nanti kismisnya itu lebih moist. Jadi nanti hasil fruit cake-nya tidak mawur. Nah, di sini kita gunakan ada juga mix peel itu dari kulit jeruk, ada juga cherry merah dan cherry hijau. Nah, ada juga yang lebih senang supaya pengen lebih wangi bisa ditambahkan 50 gram atau cc rem. Ya, rem kain ini opsional, boleh pakai boleh tidak. Ya. Boleh pakai atau tidak ya Ya, chef ya? kecepatannya pertama sedang dulu atau kecil, baru kecepatan tinggi. Ya, kurang lebih 5-7 menit. Nanti bahan-bahan kering, terigu, susu bubuk, dan baking powder kita aduk jadi satu. Nah, di sini nanti almond slice-nya kita nanti siapkan. Almond slice-nya nggak perlu dipanggang dulu, tapi langsung kita gunakan seperti masih mentah. Ya. Berarti ini almondnya itu cuma buat topping di atasnya ya? Ya, chef? topping ini Untuk nanti makan? sebagian buah-buahannya tidak masuk semua ke adonan, tapi nanti buat taburan atasnya. Jadi lebih cantik penampilannya. Lebih cantik penampilannya. Oke kalau gitu. Chef, udah ada pertanyaan masuk lagi nih chef. Ya, boleh, sorry. Untuk tepungnya sendiri chef, itu harus diayak dulu kan ya chef? Betul, jadi tepung terigunya itu harus diayak supaya tidak takutnya ada kotoran seperti kutu atau kotoran, jadi sebaiknya diayak. Ya, susu bubuk juga. Ya. Oh. Nah chef,
udah ada pertanyaan lagi nih chef Ya, dari Nyonya Rin menanyakan nih chef, untuk topping almondnya bisa diganti sama kacang mete nggak? Bisa. Jadi di sini toppingnya bisa almond slice atau kita gunakan kacang mede. Kacang medenya nanti kalau bisa dipanggang dulu setengah matang. Dipanggang ya. Jadi smart baker bukan disangrai tapi dipanggang dulu, kita bagi dua atau cincang supaya nanti matangnya lebih matang sempurna. Ya, jadi kalau kadang-kadang kan kacang medenya masih mentah, nanti kita megang buntiknya tidak cukup lama, nanti dia kelihatan kacang medenya kurang matang ya. Kacang medenya jadi kurang matang ya chef Ya, ya? betul. Oke. Nah, kalau gitu selanjutnya chef kita Nah, di masukin sini apa lagi? tadi kan telurnya kita sudah masukkan dulu 2 butir. Tujuannya adalah supaya gula pasir dan gula palemnya itu mudah larut. Iya, Nah, di benar, sini Chef. sekarang kita masukkan telur dan bahan keringnya terigu dan susu bubuk serta baking powder secara selang-seling. Oh, selang-seling ya chef? Betul. Nah, sekarang kita masukkan lagi sisa telurnya. Kurang bagus ya Nah, chef? makanya diselang-seling dengan bahan kering ini. Jadi masukkan seperti ini, nanti kita matikan dulu. Kita masukkan 1/4 bagian tepungnya. Nah, kita kotak lagi. Berarti mixernya pun sampai dia tercampur rata aja ya chef? Iya, jangan terlalu lama. Nanti dia akan proses dari nanti tepungnya itu kan ada gluten. Nanti kicknya terjadi proses gluten, nanti kicknya akan lebih kurang bagus. Kurang Ya, bagus. ya. Oke. Nah, di sini juga udah ada pertanyaan nih chef Ya, dari boleh, boleh. @wijaya_v. Ini Ya. kan untuk cake ini cenderung padat ya chef. Ya. Kalau misalkan dibuat versi moist dan lembut itu bisa nggak sih chef? Berbeda. Jadi di sini Smart Baker dan Maria, jadi di sini kan cake-nya memang fruit cake ini kan padat, heavy Iya. dough cake. Jadi kalau pengen lembut seperti ini kan kayak lapis Surabaya atau sponge ya. Iya. Nanti kalau pakai buah-buahan kering ini dia pasti akan turun karena kan tidak bisa menahan jumlah buah-buahan atau buah-buah kering yang kita gunakan. Jadi memang itu berbeda. Kita bisa gunakan, cuma memang buah-buah keringnya harus dipotong lebih kecil, tapi paling pakainya juga paling 50 gram, tidak terlalu banyak. Jadi beda oke. beda resep dengan beda jenis kuenya. Kalau ini kan heavy dough cake atau pound cake, tapi kalau yang lembut itu lebih ke sponge cake. Oke, berarti karena ada buah-buahan ini bikin dia tenggelam ya chef? Ya, kalau yang sponge cake pasti akan tenggelam. Tapi kalau ini heavy dough cake, tetap buah-buahannya akan di tengah dan di atas tetap dia nggak turun. Karena memang cake ini lebih padat ya. Emang dari sananya sudah harus padat ya chef ya? Kalau Ya. enggak ntar beda gitu Beda. ya chef? Jadi kadang-kadang ada yang ini kan jumlah buah-buahannya kan saya 500 gram, tapi ada juga yang pengen lebih banyak, boleh nggak pakai hanya 7,5 bisa. Cuma memang buah-buahan semakin banyak, nanti kan fruit cake-nya itu kan dipotongnya tuh nggak bisa buru-buru. Jadi ada yang udah bikin hari ini, kita siram dengan air gula atau kadang-kadang dipakai dengan rem, ditaruh 1, 2, 3 hari, baru nanti dibekukan, itu dipotongnya akan lebih mudah. Jadi jangan pakai, jangan bikin hari ini langsung potong hari ini hangat-hangat, jadi buah-buahannya akan rontok juga dari cake-nya. Berarti nunggu beberapa hari ya chef? Ya, kalau ini misalnya kalau ini buah-buahannya tidak terlalu banyak, bisa tunggu dingin 2-3 jam, dan baru nanti kita bisa potong dengan pisau yang ada bisa. Tapi kalau buah-buahannya misalnya mau lebih banyak, mau 1 kilo atau yang 50 gram, nah itu harus benar-benar dingin dan dibekukan. Ya. Tapi walaupun penambahan misalkan ya chef, ini tambah 1 kilo, bahan-bahannya ditambah. Berarti Itu lebih rapet, lebih banyak sekali. Lebih banyak Karena memang akan ingredients. jauh lebih manis. Gulanya kita bisa kurangin ya. Karena manis dari buah-buahannya tersebut ya chef? Betul. Ya? Di sini kita matikan dulu mixernya, kita masukkan tepungnya.
Nah, ada pertanyaan lagi, Mari? Ada chef di sini dari Risnawati Cha menanyakan nih chef, kalau mixed fruitnya kita ganti semuanya sama sukade itu boleh Bisa. nggak? Di sini kan kalau yang sukade yang asli itu ya Smart Baker itu dari mixed peel ya, jadi kulit jeruk. Tapi ada juga kalau yang maaf lebih murah itu dia pakai apa? Pepaya muda. Jadi nanti dikasih warna. Jadi kalau pakai sukade itu bisa yang mixed peel asli atau sukade asli. Kalau pakai yang sukade yang dari pepaya muda itu kan kesannya image-nya jadi kuenya lebih bukan premium tapi lebih ke medium low. Ya. Oh, lebih ke medium low. Nah, tadi kan udah bahas juga nih chef, Ya. banyak juga ya buah-buahan ini ya chef ya. Ya. Nah, itu tuh buah-buahannya itu selain yang tadi chef sebutin bisa diganti lagi nggak sih chef? Kayak misalkan pakai apel gitu chef? Kalau pakai apel, isian apel dulu nggak bisa karena itu kan apel itu kan harus kita masak dulu. Kalau ini kan buah-buahannya memang harus manisan. Harus Misalnya manisan tidak ya chef? harus seperti ini, misalnya buah-buahan sukade kita bisa gunakan mungkin manisan kan sekarang banyak manisan, ada yang manisan kiwi, Iya benar ya chef. mangga, Iya papaya. mangga, Jadi mangga yang banyak penting banget. kita gunakan manisan-manisan yang sudah manis dan kering, jadi nggak bisa yang basah. Oke. Ya manisan mangga, ada manisan kiwi, udah gitu ada manisan yang lain juga banyak ya, buah-buah keringnya. Berarti yang penting buah kering ya Buah chef kering ya? yang sudah dimaniskan, jadi Yang sudah. semua buah kering bisa. Tapi kalau kayak apel, isian apel strudel yang kayak kita masak dengan kita masak sendiri itu nggak bisa, nanti berbeda sistem ya. Berbeda sistem. Ya. Oke chef. Nah chef di sini udah ada pertanyaan lagi nih chef. Ya. Apa dari Aprioloyata dia Ya. menanyakan nih chef, perbedaan jika pengocokan putel dan putel ya chef Putih dipisahkan. telur ya, Mm-mm. kuning telur dan putih telur itu karena bikin cake ini ada 3 macam proses. Kalau yang sekarang saya demokan ini adalah proses pound cake. Jadi yang margarin, Vilma Prestige margarin dengan gula pasir atau gula halus itu sistemnya pound cake. Tapi ada juga yang sistem sponge cake. Kuning telur, putih telur, gula dikocok dengan cake emulsifier. Nah kalau yang putih dan kuning dipisah itu sistem yang chiffon. Oh, Ya oke. berbeda metode, berbeda resep juga. Berbeda lagi ya chef ya, Ya, berarti betul. resepnya. Nah ini udah mulai jadi ya chef? Ya, sudah mulai ini merata, dikocok merata. Jadi ini sudah dari Vilma Prestige margarin, gula palemnya, gula pasir, kosokan telur, dan terigu dan susu bubuk serta baking powder. Serta baking powder. Ya. Di sini juga warnanya udah mulai berubah ya chef Iya, ya? warnanya udah jauh lebih coklat muda. Iya, Kita coklat aduk merata muda. dulu. Nah di sini buah-buah keringnya, kalau zaman dulu saya belajar, waduh harus taburi terigu perlu ya. Karena ini kan adonannya sudah oke. hidung. Iya Jadi chef. kalau zaman dulu saya waktu belajar 28 tahun yang lalu tuh taburi terigu katanya supaya buah-buahnya nggak turun. Kalau saya bilang sih itu berbeda resep. Oh berbeda Ya, resep kalau ya scone chef? pasti turun, tapi kalau ini kan memang adonan fruit cake, adonan berat ya. Oke. Nah, kita masukkan, taruh dulu, kita masukkan sebagiannya. Sebagian terus diaduk rata dulu ya chef ya? rata dulu. Nanti ini buat campuran yang di luarnya. Oh buat jadi topping juga ya chef? Tapi berarti juga luarnya betul. ya? Nah, di sini Smart Baker ada juga yang fruit cake-nya ditambahkan kayak bumbu speku. Oh itu apa tuh chef? Bumbu speku itu supaya nanti lebih ada beraroma, lebih rempah. Oh beraroma rempah ya Betul, chef ada ya? bumbu speku, ada juga yang kasih kayu manis sedikit, bisa juga. Oh Ya. itu kalau misalkan kita kasih kayu manis sedikit tuh chef, Ya. itu kita kurangin juga nggak gulanya chef? Kalau bumbu speku kayak begitu enggak, jadi cuma hanya sebagai penambah aroma. Aroma aja. Ya, nah di sini juga Smart Baker kan di sini kan komposisi gula pasir dan gula palemnya kan lebih banyak gula palem. Karena Iya, kan benar, nama Chef. cake-nya palm sugar fruit cake. Tapi kalau misalnya saya pengen gula pasirnya lebih banyak, palemnya dikurangin bisa nggak bisa. Tapi memang nanti namanya bukan palm sugar fruit cake, tapi tetap fruit cake aja. Ya. Oke, berarti udah lagi ngaduk ya chef? Ya. Di sini loyangnya saya terangkan lagi. Loyangnya kita poles dengan mentega putih, Vilma Baker Cream Fat. Ukuran loyangnya diameter 24, tingginya 8 atau 10. Jadi kan 8 kalau atau 10 ya? Kalau terlalu pendek nanti dia apa? Akan dia fruit cake-nya seperti kayak bentuknya kotak. Kalau ini kan tinggi tuh bagian. Ini memang manggangnya apinya cukup 160 ya atau 150, kurang lebih 60 sampai 75 menit. Jadi kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Ya. Oh 1 jam atau 1 jam lebih sedikit ya, chef betul. ya? Dari sini loyangnya dipoles dengan Vilma Baker Cream Fat dan taburi dengan terigu. Nah gunanya taburin terigu tuh apa chef? Karena di sini banyak buah-buahan, kalau tidak ditaburi dengan terigu, takutnya nanti waktu dikeluarkan tidak mudah lepas.
Oh, oke. Ya, jadi tabur terigunya cukup ya kayak kita orang baca bedah, jadi nggak boleh Iya. terlalu Nggak boleh terlalu menor, Chef, menor, ya. ya. Oke, kalau gitu ini langsung mau proses penuangan ya, Ya, Chef? penuangan di sini. Nah, kita tuangkan sedikit demi sedikit. Dan di sini loyangnya loyang pulban. Ada juga yang zaman dulu tuh fruit cake itu pakai loyang bulat saja, tapi tinggi. Nah, itu manggangnya lebih lama lagi. Apinya lebih kecil, oke. manggangnya lebih lama. Bisa 1,5 jam, kadang-kadang 2 jam, jauh lebih lama ya. Jauh lebih lama ya, Ya. Chef? Ya. Nah, fruit cake ini kalau biasa kalau menjelang Natal kalau saya buat ini paling favorit ya. Karena kan iya, tidak Chef. terlalu manis ya. Mm-mm. Berarti ini cocok buat bikin kayak online kue Natal ya, Chef, Iya, ya? bisa di sini kan buah-buahannya nggak harus, apalagi nanti misalnya mau bikin buat nanti Lebaran bisa juga kan, kasih kurma. Bisa Iya, juga. Ada juga yang benar. kasih buah potongan buah plum bisa juga. Berarti kurma itu juga bisa masuk ke sini ya, Chef? Iya, kurma bisa. Di sini kan selain ceri merah, ceri hijau, atau biasanya ada buah-buahan lain seperti yang tadi saya bilang ada aprikot atau buah peach cream ya bisa juga. Cuman memang harganya jauh lebih mahal. Ini warnanya juga agak coklat-coklatan ya, Chef? Ya, dan di sini nanti dengan menggunakan Vilma Precious Margarin nanti aroma fruit cake-nya itu lebih aroma butternya keluar ya. Oke, dengan menggunakan Vilma Precious Margarin Betul. ya. Nah, tadi juga udah dijelasin nih, kalau misalkan Vilma Precious Margarin itu dia menyebabkan cost-nya itu rendah, tapi untuk hasil cake yang dihasilkan itu premium. Jadi kalau misalkan Smart Bakers nih udah tertarik banget nih Vilma tuh bisa didapetin di mana sih? Bisa langsung aja chat di tim sales kami dengan cara klik link video Instagram kami atau juga bisa di toko bahan kue terdekat, salah satunya ini toko bahan kue Dunia Rasa yang saat ini juga kita lagi live bareng ya di @duniarasa.id. Seperti itu ya, Chef ya. Ya, betul. Nah, di sini Smart Baker kita sudah ratakan di sini. Jadi ini kan kurang lebih 3/4 ya. Iya, 3/4. Jadi bisa nggak lebih penuh lagi bisa. Cuman memang kalau kepenuhan manggangnya semakin lama. Oh, Ya. oke. Ini sisa buah-buahannya kita bisa taburkan. Ini juga akan mengembangkan ya, Chef? Mengembang sedikit karena Oh, ini kan sedikit. banyak buah-buahan, jadi ada pengembangan kurang lebih 20%. 20%. Ya, kalau kayak sponge cake kan bisa 50% pengembangan. Kalau ini pengembangannya tidak banyak karena sudah banyak buah-buahan yang terdapat dalam adonan ini. Oh. Ya. Berarti abis kasih ini terus kasih almond ya, Chef? Almond ya, almond. Nah, di sini jangan lupa ya Smart Baker, jadi kismisnya itu harus direndam dengan air dingin kurang lebih 15 menit nanti diperas. Jadi kismis atau golden raisin juga bisa. Nah, ini kita taburkan almond slice atau pakai kacang mede. Kacang mede Oh, cincang, berarti boleh ya, Chef ya? Tuh. Diganti. Nah, biar enak kita almondnya kurang lebih 50 gram ya. Atau mau 100 gram lebih banyak bisa. Oke. Nah, Chef udah ada pertanyaan lagi nih, Ya, Chef, boleh, dari boleh. @queen.kitchen2. Nah, bagaimana caranya agar cake bisa moist, nggak seret waktu nelen, Chef? Meski bahan-bahannya ekonomis. Nah, di sini kalau kita mau buat misalnya cake dengan telur utuh, misalnya 6 butiran, supaya cake-nya itu moist, tetap kita gunakan kayak Vilma Precious Margarinnya harus lebih banyak. Misalnya dirasa pakai 100 gram, ya kita harus lebihkan menjadi 150 gram. Ya. Oh, berarti si Vilma ini ngebantu juga ya, Chef ya, biar supaya bikin hasil kita nggak cake-nya seret. lebih moist dan dimakan pun tidak seret ya. Oh, oke. Nah, tuh Smart Bakers. Vilma Precious Margarin ini juga ngebantu kita biar nggak seret. Jadi kalau misalkan mau pembeliannya langsung aja nih hubungin ya tim sales kami dengan cara klik link di bio Instagram kami ataupun bisa di toko bahan kue terdekat, salah satunya toko bahan kue Dunia Rasa. Gitu. Nah, sekarang proses apa nih, Chef? Nah, di sini ini kan cake-nya, adonan cake-nya sudah dituangkan ke dalam loyang lubang jam Iya. 24. Nah, nanti kita panggang dengan panas oven 160 derajat Celcius. 160 Ya, atau 150 boleh, tapi manggangnya agak lama, 60 sampai 75 menit. 60 sampai 75 Tuh, kita menit. panggang di sini. Nah, fruit cake ini biasanya kalau buah-buahannya itu memang sudah manis, biasanya fruit cake ini kalau di suhu ruang bisa bertahan kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau penting manggangnya itu benar-benar matang. Nah, Hanya kalau 1 minggu ya, Chef, ya, tapi berarti? kalau kita ada juga yang kalau orang-orang yang senang untuk hidangan matang, biasanya setelah fruit cake-nya matang, biasanya suka yang saya bilang dikasih rem, Iya. atau air gula, dibungkus dengan foil, taruh di freezer itu bisa sampai 6 bulan bisa juga. Ya. Oh, berarti tergantung cara penyimpanan ya, Chef Betul, ya? betul. Oke. Nah, Chef udah ada pertanyaan lagi nih, Chef. Boleh, ya. Ini
nanyain sejenis gula palemnya sih. Ya. Nah dari sini dari Sari_Fla itu menanyakan nih chef, gula palem itu yang bagus untuk cake itu warnanya coklat atau coklat terang chef? Di sini saya lihat gula palem di Indonesia itu memang ada dua macam ya. Iya. Ada yang coklatnya muda, ada yang lebih gelap. Tapi memang ada juga saya dengar dari teman itu, memang gula palem kita itu memang ada campuran gula pasir. Jadi yang memang ada ada juga orang yang senang pakai gula aren yang cuma hanya di iris tipis. Iya, Tapi memang benar. itu karena suka kotor. Oh kotor. Ya, tapi memang kalau gula palemnya yang, kalau saya lebih senang gula palemnya yang lebih warnanya coklat tua. Oh oke. Tapi mempengaruhi rasa nggak sih chef? Biasanya ke aroma dan Aroma. warna dari si fruitcake-nya ini. Oke. Nah chef udah ada pertanyaan lagi nih chef boleh. dari halo.iren. Apakah tingkat kemanisan gula palem dan gula pasir sama? Berbeda. Jadi kalau gula palem dan gula pasir, otomatis gula pasirnya jauh lebih manis. Jadi biasanya kalau cake banyak gula palem, otomatis tidak semanis kalau kita gunakan gula pasir. Pasti ada perbedaan. Ada perbedaan ya chef. Ya, betul. Karena itu ini dikasihnya setengah-setengah ya chef. Ya? 20% gula pasirnya atau 30%, sisanya kita pakai gula palem. Gula palem. Karena namanya palm sugar fruitcake. Oke. Nah kalau gitu chef, di sini ada lagi pertanyaan chef. Dari Faisal Win menanyakan, chef mau tanya, buat fruit bisakah semua jenis buah? Yang tadi sih sebenarnya udah kita ini ya chef Betul, ya. ya. Jadi buah-buahannya itu yang penting manisan buah kering. Jadi kayak mangga, kiwi kering, ya jadi plum. Jadi yang penting manisan buah-buahan yang kita sudah kering dan manis ya. Oke. Nah chef ada lagi nih, ini nanyain tentang loyang sih chef. Ya. Kalau misalkan loyangnya itu lebih pendek 4 cm tuh boleh nggak chef? Bisa lebih pendek 4 cm kan segini, berarti fruitcake itu pendek, cuma memang manggangnya otomatis jauh lebih cepat. Oh, Bisa jauh jadi lebih manggang cepat. hanya 45 menit, tapi fruitcake ini udah cepat makan. Ya. Berarti untuk kayak resep ini pun bisa jadi 2 loyang ya chef? Bisa, cuma memang kalau fruitcake itu kalau pendek itu agak aneh ya. Jadi Iya, kalau mau pakai benar. loyang brownie bisa, Heeh. atau pakai loyang yang kotak kayak loyang untuk pound cake bisa juga, misalnya tinggi 5 bisa. Tapi kalau ini kan tingginya 8, Iya. karena fruitcake itu semakin dia tinggi, semakin kelihatannya banyak buah-buahannya kan bagus ya. Benar chef. Nah chef di sini udah ada nih chef pertanyaan lagi Ya, Maria. dari Sukamasa Community chef. Halo Ya. chef, harga jualnya per loyang itu berapa chef? Harga jual kalau yang biasanya modal pokoknya itu, karena ini kan buah-buahan cukup banyak, jadi Iya, biasanya benar. fruitcake ini otomatis saya sudah hitung ini 6 butir telur dengan buah-buahan ini, harga pokok fruitcake ini sudah sekitar 125.000. 125.000. Ya, dijual itu pasti 250.000. Jadi hampir kurang lebih sama seperti kayak kita menjual di Surabaya. Karena di sini kan meskipun telurnya 6, tapi buah-buahan, buah keringnya dan almondnya yang cukup banyak, sehingga itu harganya lebih mahal. Oke, berarti yang ngejawabin mahal ini adalah si buah-buahan sama almondnya ya Almondnya chef betul ya, dan nanti packaging juga kan lebih menarik ya. Iya benar, kotaknya ya chef, benar ya. Betul ya. Nah chef udah ada pertanyaan lagi nih chef dari @liviani Iya. _Tio menanyakan, Vilma Prestige ini termasuk margarin atau butter chef? Nah, Vilma Prestige termasuk margarin, ada yang ada campuran butter. Oh, Butter campuran blend. berarti ya Campuran chef butter, ya. betul. Jadi kalau butter itu kan sekarang cukup mahal, dan jadi itu kan kalau menggunakan butter itu nanti cake-nya akan jauh lebih kering kalau kita menggunakan butter blend. Jadi kalau menggunakan Vilma Prestige margarin, hasil cake-nya jauh lebih moist dan aroma butternya juga kuat ya. Setelah itu yang penting ada apa? Harganya jauh lebih murah kalau kita menggunakan dengan butter. Oke, nah itu Smart Bakers. Tadi juga udah di-mention juga. Jadi kalau misalkan pakai Vilma Prestige ini, otomatis cost-nya lebih rendah nih, tapi Betul. kualitasnya premium ya Premium, chef betul, ya. ya. Nah kalau misalkan Smart Bakers sudah tertarik nih, boleh langsung aja hubungi tim sales kami dengan cara klik link bio di Instagram kami, ataupun bisa di toko bahan kue terdekat, salah satunya di Dunia Rasa. Nah chef ada lagi nih Ya, pertanyaan. Nah, dari di sini dari Suilan Nuntung, chef. Ya. Dia nanyain, chef, loyangnya itu selalu harus menggunakan loyang Tuban? Ya, jadi di sini fruitcake itu macam-macam. Jadi kebetulan pertanyaannya yang cocok ya. Jadi di Iya. sini loyang turban, karena kan itu tadi saya bilang memudahkan untuk ketika dipanggang. Tapi di sini saya juga bisa pakai cup foil. Oke. Ya, cup foil ini ukuran 12.
panjangnya 12, tingginya lebarnya 7, tingginya 4. Nah ini satu resep ini jadi 7 buah seperti ini. Wah, 7 Ya, buah ya, Chef. nah ini kan dijualnya akan jauh lebih murah. Misalnya ini kan kalau yang kita jual 250.000, ini paling juga 35-40.000. Nah, kalau satu ginian, Chef, satu Ya. resep yang kita tadi pakai ya, Chef, Ya. itu tuh bisa nyebabin berapa ginian? Bisa Jadi buat 7, berapa? jadi 7 buah. Oh, 7 buah. Nah ini Oke. cup foilnya ukuran 12, panjangnya, lebarnya 7, tingginya 4. Ini jadi 7 buah cup foil seperti ini. Ini lebih praktis kan, ini bisa taruh di Iya. freezer. Nanti minggu depan mau makan tinggal keluarkan, towing dulu 1 jam kita potong. Bisa juga. Oh. Kita dengan plastik wrap. Nah kalau di suhu ruang kita kasih dengan boleh kasih silika gel bisa juga. Oke. Ini plastik ini gunanya buat apa sih, Chef? Untuk supaya mengcover supaya ini buah-buahannya kan tidak kering, jadi di plastik wrap. Ya. Tapi bisa memperlama juga nggak, Chef? Selama kita mengali benar-benar matang, nanti kan sudah banyak ada kadar gula dan manisannya pun biasanya kan manis. Nah itu biasanya kalau sifat manis atau asin itu kan pasti akan lebih tahan lama. Iya. Ya ini kalau di suhu ruang saya udah coba ini paling lama 1 minggu. Oh, 1 Ya, minggu. kalau di freezer, saya bisa bilang bisa sampai mau 3 bulan, 6 bulan bisa, yang penting freezernya itu tetap stabil, tidak nanti nyala, nanti mati jangan. Jadi yang penting Oh. freezernya stabil ya. Nah, Chef, udah ada pertanyaan lagi nih. Ya. Jadi itu terigu dan margarin itu harus ditaburin di loyang ya, Chef? Ya, jadi di loyangnya tadi poles dengan boleh pakai Vilma Precious Margarin atau pakai Vilma Baker Cream Fat atau softening. Nah, poles agak tebal, kasih taburan tepung terigu supaya nanti waktu dikeluarkan itu mudah. Takutnya kan ada buah-buahannya itu nempel. Ya. Oke. Nah, nih Chef, ada lagi pertanyaan dari Indah Yuli. Nah, menanyakan nih Chef, kalau mau misalkan pakai Vilma Prestige dan butter, misalkan enak kuenya perbandingan berapa, Chef? Kalau sini kan Vilma Prestige kan sudah ada kandungan butter. Jadi kalau mau bikin lebih premium lagi, kita bisa nanti tambahkan kurang lebih butternya 20%. Cuman nanti harga jualnya lebih tinggi. Oh, harga jual lebih misalnya di tinggi sini ya. kan sudah pakai jadinya 300 gram Vilma Prestige Margarin. Wah, tetap harga jualnya saya pengen lebih premium lagi, bisa pakai 50 gram butter, 250 gramnya Vilma Prestige Margarin, itu akan lebih premium lagi. Ya. Sedangkan tadinya aja modalnya udah 120.000 ya, Chef ya? Itu dengan Vilma Prestige, tapi hasilnya pun premium ya. Oke. Nah, kalau gitu Chef, udah ada pertanyaan lagi nih, Ya, Chef. boleh Maria. Untuk di sini dari Desi 97, kalau pakai gula merah disisir halus bisa nggak sih, Chef? Bisa. Jadi kalau kadang-kadang kan orang kita tuh pakai gula palem repot, tapi di rumah ada gula palem yang bentuknya bulat gitu ya. Ya, Jadi bisa benar. diiris, cuma memang kita harus iris tipis. Nah kadang-kadang takutnya jangan sampai gula merah itu kotor ya. Takut juga menggumpal kali ya, Chef, Ya, kalau jadi diiris iris tipis tipis ya? kadang-kadang memang kalau nggak kita irisnya benar-benar halus, takutnya waktu dikocok itu kurang merata. Oh, jadi ada tiba-tiba yang rasa manis sendiri gitu ya, Chef takutnya ya? nanti nggak halus, ada bongkahan nanti kecil itu dari paruh di waktu diirisnya itu kurang halus benar ya. Kurang harus benar. Nah, kalau gitu di sini ada lagi nih Chef yang nanya. Ya. Kalau dari Lina.Yulianto 33, Chef, kalau misalkan mau buat cake ini, hasil kuenya suka pecah, kenapa ya, Chef? Nah, fruitcake ini kalau kita menggunakan baking powder pasti akan terjadi pecah. Oh, pasti ya, Ya, Chef? tapi misalnya, saya tidak mau pecah bagaimana? Ya, nggak usah digunakan baking powder. Dan waktu pengocokan margarin, Vilma Prestige margarinnya dan gula itu kecepatannya rendah. Karena kalau kecepatannya agak kencang seperti yang saya lakukan ini kan menangkap udara. Iya, Nanti benar. pasti akan ke atas terjadi akan pecah. Kalau saya lebih prefer memang fruitcake itu ada sedikit yang pecah. Oh, lebih bagusnya Lebih ada bagus pecah ya. ya, Tapi Chef ada ya? juga yang nggak mau karena misalnya jumlah. Tapi kalau kita ini kan jumlah buah-buahannya cuma hanya 500 gram. Tapi Iya. kalau pakai lebih banyak biasanya nggak bakal pecah karena dia lebih berat. Oh, karena lebih beratnya Lebih berat itu dari ya, buah-buahan Chef? yang ada dan terdapat di resep ini. Ya. Berarti proses pengocokan dari awal banget itu udah menentukan banget ya, Chef ya? Kalau saya kocoknya agak lebih kencang dari yang tadi saya speednya, misalnya speed 5. Iya. Nah, nanti pasti gelembung udaranya akan ke atas, akan lebih jauh lebih pecah. Oke. Nah, Chef, udah ada lagi nih pertanyaan nih, Ya. Chef. Nah, di sini dari dapur Chef, @dapur dia Ya. nanyain, Chef, mau nanya untuk rendam buah-buahan sebaiknya pakai room standar merek apa ya? Di sini kita gunakan bisa kalau misalnya dari Smart Baker senang pakai rem, ini kan memang pakai rem kan
otomatis kan tidak halal ya. Jadi Iya. sekarang tuh rem tuh ada dua macam, ada yang ZO rem. Jadi bisa gunakan rem tuh banyak merek ya. Jadi kita bisa gunakan kurang lebih 50 cc. Saya nggak berani sebutkan mereknya karena kan yang penting kita gunakan adalah Vilma Prestige Margarine. Iya, oke chef. Nah, kalau gitu nih chef, ada lagi nih chef yang mau nanya. Di sini dari Mike_Lee menanyakan nih chef, apakah pakai loyang tinggi? Caranya bagaimana mengetahui waktu loyang oven 45 menit cake sudah matang? Sebenarnya kalau cake-nya tinggi nggak bisa panggang 45 menit, biasanya memang bisa lebih. Jadi tergantung oven. Jadi biasanya kalau zaman dulu saya belajar itu kita harus gunakan apa? Tusuk sate. Jadi kita nanti iya benar kita chef. angkat, kalau ada bekas basah berarti itu fruit cake-nya belum matang. Tapi zaman sekarang kalau saya sih biasanya tidak pakai sistem tusuk sate, kita bisa dengan keluarkan sebentar, kita pegang. Kalau dia sudah tidak kayak ada bekas tangan atau masih udah membal, berarti ini cake-nya sudah matang. Nah, tapi ada nggak sih chef yang kayak di atasnya udah matang nih chef, tapi dalamnya belum? Ada. Nah itu karena apa? Ovennya terlalu panas. Ya. Oh oke. Berarti ovennya sendiri pun harus dinyalakan dulu kan ya chef sebelum kita masukin? Atau dinyalakan atau nanti setelah bikin, ini cake-nya kan tanpa cake emulsion ini bisa tetap ya. Jadi bisa, saya baru bikin ovennya baru nyala setengah jam nggak masalah. Oh nggak masalah. Tapi cake-nya nggak boleh terlalu panas. Biasanya kita panggang ovennya 170 kepanasan, nanti kelihatan sudah coklat tapi dalamnya masih basah. Iya benar. Kalau dimakan itu tidak tahan lama nanti fruit cake-nya. Oh berarti harus lihat juga nih smart bakers, kalau misalkan manggangnya itu mau tahan lama harus lebih ini ya chef. Apinya tidak boleh terlalu panas tapi manggangnya jauh lebih lama. Jadi saya pernah ada teman juga bikin fruit cake yang loyang bulat. Iya benar. Bulat dua-dua, tingginya sekitar 7 cm. Nah dia di dalamnya itu dikasih dengan kertas roti. Oh biar gampang gitu ya chef? Selain gampang dan tidak mudah gosong, jadi kertas rotinya itu agak atau dus kue di dalamnya dibulatkan dan pinggiran nanti fruit cake-nya itu dipanggangnya agak lama, kurang lebih 1,5 jam, tapi fruit cake-nya tidak gosong tapi matang. Oh, oke. Berarti kalau misalkan kita nih chef nggak pakai kertas roti nih yang sekarang kita lakuin, itu akan gosong nggak chef? Kalau apinya kepanasan masih gosong, tapi kalau misalnya fruit cake-nya tebal di atas 7 cm kita pakai loyang bulat bukan turban, nah itu biasanya kalau nggak kurang dari 1 jam itu nanti fruit cake-nya kena suka mentah. Walaupun Panasan kita atau udah taburin sama. Iya betul. Jadi kalau kenapa pakai loyang turban, supaya nanti manggangnya jauh lebih cepat matang. Dan setelah itu kalau pakai loyang bulat itu biasanya apinya lebih rendah tapi manggangnya lebih lama. Manggangnya lebih lama. Oke chef, di sini udah ada pertanyaan lagi nih chef. Ya, di sini dari Diana Anissa chef. Dia menanyakan kalau butter cake lebih banyak telurnya dipisah atau telurnya dimasukin satu persatu chef. Nah di sini butter cake itu ada dua macam. Kalau fruit cake ini sistemnya memang masukkan telur satu persatu dengan disalingan dengan terigu-terigu. Iya. Tapi ada juga resep butter cake yang untuk kayak marmer cake. Nah itu biasanya putih telur dengan gula dikocok terpisah. Kadang-kadang kita gunakan krem tartar. Nah itu beda, memang beda sistem. Jadi yang marmer cake yang tidak menggunakan buah-buahan, tapi kalau yang pound cake atau yang sistem butter cake ini pakai untuk fruit cake kita gunakan tetap telur satu persatu, tidak dikocok terpisah gitu telurnya. Berarti tergantung cara pembuatan cake-nya itu tergantung mau buat cake apa ya chef ya? Betul betul. Oke. Nah chef kalau gitu di sini ada yang nanya nih chef, Lindawati 70 menanyakan bedanya apa chef gula palem dengan brown sugar? Kalau yang saya tahu itu gula palem itu kan palm sugar di sini kan. Kalau brown sugar itu yang saya tahu itu gula pasir, tapi yang kayak kita tidak diputihkan, jadi warnanya agak biasa. Kalau di luar negeri pakai brown sugar ya. Iya benar. Agak lebih mantap. Tapi kalau palm sugar itu memang dari pohon aren ya gitu. Jadi gula dari gula aren ya. Tapi kalau brown sugar itu yang saya tahu itu dari gula pasir. Tetap, ya. Oke. Nah kalau gitu chef di sini ada lagi dari. Nah pertanyaannya dari Gria_Claris chef. Buahnya ditaburi tepung dulu ya chef supaya tidak tenggelam. Atau ada tipsnya chef? Nah kalau di sini saya tidak perlu karena adonan tipsnya kan sudah hevido. Kalau zaman dulu memang adonan tepungnya itu tepung terigunya diambil sebagian kurang lebih sekitar 30 gram buat dimasukkan ke buah-buah keringnya. Nah kalau di sini resep saya ini tidak perlu. Yang penting buah-buah keringnya itu terutama kismis direndam dulu dengan air dingin, diperas, dibuang airnya, dicampur dengan sukade dan cherry merah dan hijau. Oh. Ya. Berarti sebenarnya nggak perlu ya chef dilakuin. Betul betul. Nah
kalau gitu nih chef, ada lagi chef pertanyaan dari Sagita 7788. Bisa dicampur sama panggung nggak chef? Sebenarnya sini kalau Filma Prestige lebih sebaiknya kita full Filma Prestige. Jadi kalau mau Palembung boleh Palembung, karena di sini saya demonya Filma Prestige. Jadi karena Filma Prestige sudah ada kandungan butternya, jadi sebaiknya Filma Prestige saja. Tapi kalau mau bikin Palembung ya Palembung saja, beda-beda. Nah chef, ada yang nanya lagi nih, kan setiap telur tuh berbeda ya chef? Iya. Nah dari Dianisa lagi nih chef nanya, telurnya itu perlu ditimbang nggak sih chef? Sebenarnya telur betul perlu ditimbang. Jadi telur itu, satu butir telur itu kurang lebih 50 gram, kuningnya 20 gram, putihnya 30 gram. Jadi kalau 6 butir kita harus timbang berapa? 300 gram. Iya. Kalau misalnya kurang, boleh tambahkan kuning telur atau tambahkan putih telur. Jadi penting 300 gram. Iya, karena kan sistem telur kan beda-beda ya chef Beda-beda. ya. Ada yang besar, kecil, ya. nah. Yang penting ditimbang. Betul. Yang penting ditimbang. Oke. Nah, chef ada yang nanya nih chef, Filma Prestige tuh bisa beli di mana sih? Nah, Filma Prestige bisa beli di toko bahan kue. Nah, toko bahan kuenya di sini kita bisa beli di toko Dunia Rasa. Ya. Dunia Rasa lagi live loh saat ini. Nah, kalau gitu chef, kayaknya wanginya udah mulai ada nih chef ya. Kiknya sudah mulai terjadi pengembangan. Nanti kita tunggu sampai matang. Jadi Smart Baker kiknya sudah matang. Nanti segera keluarkan dari loyang. Jadi tunggu dulu 5 menit, baru kita balikan nanti. Oke, chef di sini udah ada yang jadi ya chef ya? Ya, sudah jadi, betul. Di sini ini kiknya yang pakai kapoil. Kita bisa hias ya di sini dengan pita yang warna merah yang ada tulisan Merry Christmas, atau loyang turban di sini juga bisa. Kita hiasan dengan hiasan Natal. Dengan hiasan ya, Natal. Nanti dikemas itu kan lebih kesannya lebih premium lagi. Nanti dia sebagai hantaran. Jadi kuenya itu kelihatan lebih premium. Lebih premium, oke. Nah kalau gitu Smart Bakers yang baru aja join terus ketinggalan nih, ya saya ketinggalan resepnya, bisa lihat di mana? Bisa lihat aja di Instagram kita di @smartplusprof, atau kalau misalkan mau langsung tanya-tanya produk tentang Filma ya chef, karena kita pakai Filma hari ini ya. Itu bisa langsung aja hubungi tim sales kami dengan cara klik link di bio Instagram kami, atau bisa juga langsung ke toko-toko bahan kue terdekat, salah satunya dari Dunia Rasa yang saat ini lagi online bareng kita nih. Nah kalau gitu chef, udah nggak kerasa nih chef, udah mau penghujung acara. Udah pasti udah pada kayak gimana nih yang menang siapa gitu betul, chef. Nah mungkin boleh nih chef dicari-cari dulu, dipilih-pilih dulu gitu chef. Nah sambil chefnya milih-milih nih, saya juga mau informasikan nih, kalau misalkan nantinya kita akan ada lagi baking class online itu di tanggal 12 Januari 2020 bersama dengan Chef Trisulo, dan untuk caranya, pendaftarannya gimana atau mekanismenya seperti apa itu akan diinfokan lagi dari media sosial kita. Jadi pastikan ya untuk Instagram, Facebook, Twitter, YouTube harus selalu dicek nih gimana sih cara mekanisme ikutnya gitu, karena di sini kuotanya pun terbatas ya chef ya. Iya betul. Nah kalau gitu udah ada nih chef pemenangnya? Ya sudah ada. Jadi ya ini Maria dan Smart Baker. Saya akan sebutkan 5 pemenang yang pertanyaannya bagus ya. Nah di sini yang pertama adalah pemenang pertama yang menanyakan bagaimana packaging yang ini ya untuk menarik setelah kita buat fruit cake-nya. Nah pemenangnya adalah Ibu @lydia_tan33. Selamat ya Bu Lydia. Selamat. Ya. Yang kedua adalah @dapur kuliner Susan 18. Selamat Dapur Kuliner Susan 18 ya, chef lagi. Yang ketiga adalah @Indah Yulia. Indah Yulia. Betul, selamat ya Bu. Dan yang keempat adalah @Ibu Lasti_Sagala. Ya. Oke, yang kelima nih chef, terakhir siapa nih chef? Adalah @Risnawati Ica. Risnawati Ica, oke. Nah, kemarin juga ada sempat yang nanya ya, gimana sih kalau misalkan mau jual packingnya gimana chef, demoin dong gitu ya chef ya. Kita bisa lihat di sini ya chef ya, untuk packingannya ya. Packingnya sudah kita plastik wrap dengan pita untuk hiasan Natal, dengan hiasan Natalnya juga, atau pakai ini box yang ada Merry Christmas yang hiasan Natalnya bisa juga ya. Seperti ini ya chef ya, berarti betul, ya chef ya. Ini yang kick turbannya. Nah ini dikemas lebih menarik ya. Bisa nanti pakai dus, kasih tatakan lagi. Seperti ini ya chef. Ya, nah ini dusnya bisa pakai kotak. Memang jadi nanti harga jualnya jauh lebih mahal. Nah,
Oke, itu seperti ini ya chef Ya, ya. ada tulisan Merry Christmas, kita bisa packing seperti ini. Ya, kasih dengan hiasan-hiasan seperti ini. Ya, nanti untuk mungkin ini kan Natal, nanti untuk yang Imlek beda lagi hiasannya, nanti untuk yang Lebaran beda lagi hiasannya. Ya. Berarti dengan packaging yang seperti itu kelihatan mewah banget ya chef ya. Lebih premium betul. Jadi cake Iya. yang kita buat menggunakan film Prestige margarin, hasilnya kan premium. Iya. Dengan rasa butter dan dikemas pun lebih premium lagi. Iya. Berarti kalau misalkan Smart Bakers nih buat tertarik buat bisnis gitu di kala Natal seperti ini, bisa gunain resep ini. Terus nanti kalau misalkan mau hias-hias bisa dihias seperti ini ya chef. Ini Betul. cuma dengan pita aja ya chef ya Kita yang sebenarnya. dikasih krem dulu cake-nya, kita baru kita nanti ke double tip untuk hiasan Natal. Iya. Nah, di sini kan udah dijelaskan juga nih untuk cake sendiri premium dengan harga yang murah dengan menggunakan Vilma Prestige. Betul. Gitu. Nah, kalau misalkan Smart Bakers sudah kayak, aduh saya pengen beli deh nih Vilmanya, tinggal hubungin aja tim sales kami dengan cara klik linknya ada di bio Instagram kami atau bisa juga di toko-toko bahan kue terdekat, salah satunya toko bahan kue Dunia Rasa atau di duniarasa.id gitu ya chef. Betul ya. Nah, kalau gitu udah nggak kerasa nih chef, itu udah mau ending chef. Betul ya. Iya. Nah, Smart Bakers nanti ke depannya kita akan adain live baking lagi. Jadi pastikan selalu lihat aja informasi mengenai sosial media kita akan adain apa lagi. Nah, nanti juga jangan lupa nih Smart Bakers tanggal 12 Januari 2020 kita akan ada baking kelas online dan ini sistemnya berbayar ya dan kuotanya pun terbatas. Nah, di sini nanti akan live langsung bersama dengan Chef Trisulo seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Chef untuk pelajarannya hari ini. Ya, terima kasih Maria, terima kasih Smart Baker. Semoga live IG yang membuat Palm Sugar Fruit Cake ini akan berguna untuk Smart Baker untuk usaha di acara untuk yang Natal ini ya. Terima kasih. Oke, nah acara Natal ini jangan lupa beli Vilma Prestige-nya ya untuk produknya ini. Nah, bisa juga dengan cara hubungi tim sales kami, klik link bio Instagram ataupun di toko bahan kue yaitu Dunia Rasa seperti itu. Oke, sampai jumpa di live baking berikutnya ya, Chef ya. Terima kasih, Sobat Baker. Terima kasih, sehat selalu.